Shalom sahabat terbaik channel ini, salam sukacita adalah merupakan kesempatan yang sungguh luar biasa bagi kita, di mana kita boleh bersama-sama saat ini untuk belajar akan firman kebenaran, yang kiranya ini boleh menuntun kita ke dalam segala kebenaran. Pelajaran kita sudah masuk pelajaran yang ke-10 dari seri pembahasan tentang pendidikan. Yang saat ini kita akan bahas ialah kaitan pendidikan dan sains. Pendidikan dan sains, apakah punya korelasi? Sebelum kita lanjut, mari kita tunduk kepala, kita minta tuntunan kuasa sorga, kita berdoa. Kebutuhan kami yang terbesar ialah hadirnya kuasa Roh Kudus-Mu, menerangi hati dan pikiran kami, menyanggupkan kami untuk memahami dan mengerti akan kebenaran firman yang akan kami perdalam. Di dalam nama Yesus hamba berdoa dan memohon berkat. Amin. Saudaraku, ayat yang melandasi pembahasan kita diambil dari Mazmur 19 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata seperti ini. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Saudaraku, ayat ini membuktikan bahwa Allah adalah pencipta dunia ini. Allah yang merancang langit, Allah juga yang menciptakan cakrawala. Namun saudaraku, dunia pendidikan saat ini mengasumsikan bahwa Tuhan itu tidak ada. Atau bahkan Tuhan tidak turut ambil bagian dalam proses alam. Oh saudaraku, sungguh naif pernyataan-pernyataan seperti ini. Karena asumsi-asumsi yang seperti ini menolak akan fenomena supranatural yang kita temukan di dalam Alkitab. Bukan hanya sampai di situ. Gagasan-gagasan tentang masa lalu, tentang kematian, bahkan tentang bagaimana alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan, mereka tidak percayai, termasuk ketika manusia diciptakan. Oleh karena itulah saudaraku, saat ini sebagai orang-orang Kristen, kita perlu mengetahui tentang sains dan hubungannya dengan pendidikan, bahkan dengan Alkitab. Oke, kita akan coba lihat beberapa pelajaran penting yang kiranya ini boleh mendorong kita untuk lebih memahami akan firman kebenaran yang menjadi landasan iman saya dan saudara. Oke. Poin yang pertama yang akan kita pelajari ialah Allah sendiri. Mazmur 139 ayat 13 dan 14. Firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Oh saudaraku, sungguh luar biasa. Pemazmur coba menggambarkan bagaimana penciptaan manusia, bagaimana ia diciptakan oleh karena kasih Tuhan yang sungguh luar biasa. Saudaraku, ketika kita mempelajari tentang bagaimana Tuhan merancang kehidupan dalam genetika dan proses pembuahan, kita akan melihat keajaiban cinta kasih Tuhan yang sungguh luar biasa yang ada di dalamnya. Misalkan, ketika dia memutuskan bahwa janin akan bertumbuh dekat hati ibunya, dan bahwa ibu akan dapat melihat bagaimana bayi ini tumbuh di dalam dirinya dan tidak mungkin bagi dirinya untuk mengabaikannya. Bahkan semakin banyak kita belajar tentang hukum alam yang Tuhan sudah tetapkan, maka akan semakin banyak alasan kita untuk memuji Allah, oleh karena Allah adalah Allah yang sungguh luar biasa. Allah pencipta kita yang penuh dengan hikmat dan kekudusan. Saudaraku, seperti yang dikatakan oleh Paulus, bahwa kita tanpa alasan untuk menyangkal keberadaan Allah setelah kita akan mempelajari alam. Ingat baik-baik, ketika kita belajar tentang alam, kita tidak punya alasan untuk menyangkal bahwa Allah itu ada dan Allah adalah pencipta alam ini. Saudaraku, sebagai anak Tuhan, kita perlu yakin sepenuhnya bahwa hanya Tuhanlah pencipta, penebus, dan penyelamat kita. Kita masuk pada poin yang selanjutnya ialah keindahan kekudusan. Dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11 berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Oh saudaraku, manusia yang terbatas sebenarnya tidak mampu untuk mengerti akan proses penciptaan yang sudah dibuat oleh Allah. Tapi yang pasti, Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya, termasuk
ketika Dia menciptakan kita manusia dan menyiapkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Kita masih bisa menemukan ada keindahan di alam ini sekalipun mungkin dosa sudah masuk ke dalam dunia ini. Bahkan di dalam dunia mikroskopis seperti dalam kesimetrisan kepingan salju, kita bisa melihat bahwa sungguh luar biasa Allah kita. Mengapa jadi seperti itu? Ilmu pengetahuan tidak bisa buktikan, tetapi itu semua terjadi, kita yakini, oleh karena keindahan, keajaiban Allah yang Allah ingin tunjukkan kepada kita, manusia yang terbatas. Ingat, Tuhan adalah sumber keindahan. Dia menyukai kecantikan fisik dan kecantikan spiritual. Dia menghargai keindahan dari karakter umat-umat Tuhan yang mau menyadari dan mau bertobat. Dia ingin agar kita datang menyembah Dia di dalam keindahan kekudusannya. Oh, sungguh luar biasa saudaraku. Sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu datang di hadapan Tuhan dalam segala keindahan. Raja Salomo, dia peringatkan kita tentang orang-orang berdosa. Jangan menginginkan kecantikannya dalam hatimu, karena dia akan menyeretmu ke dalam dosa. Amsal 6 ayat 25. Hawa, dia mempelajari dengan cara yang sulit. Tidak semua yang dipandang enak dan diinginkan itu juga baik. Ternyata saudaraku, ternyata Tuhan menginginkan kita juga perlu belajar dan menikmati keindahan lewat pola pikirnya Tuhan. Kalau tidak, kita akan terjerumus ke dalam perangkap yang berbahaya yang coba dibuat oleh iblis sendiri. Oke, poin selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang ahli dalam kesalahan. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-20. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Ada amaran di sini saudaraku. Hindari omongan yang kosong, yang tidak suci, dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut dengan pengetahuan. Oh, ada bahaya yang dihadapi oleh umat-umat modern tatkala kita menjadikan ilmu pengetahuan standar yang di atas. Karena kejahatan saudaraku timbul di dalam diri manusia ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Sains dan seni ini mungkin terlalu sering digunakan untuk tujuan yang jahat, saya boleh katakan. Penemuan ilmiah yang membuat hidup kita ini lebih mudah juga telah digunakan untuk tujuan yang untuk berperang. Bentuk seni seperti lukisan, fotografi, atau bioskop telah dirusak oleh ketamakan, cinta akan uang, atau kepuasan diri. Di sisi lain, sains tidak selalu sepenuhnya benar. Misalnya, para ahli percaya bahwa bumi adalah pusat alam semesta. Ini bertahun-tahun lamanya saudaraku dipercayai bahwa geosentris ini benar. Ternyata tidak, saudara. Yang benar ialah heliosentris. Pusat tata surya adalah matahari. Oleh karena itu, Paulus memperingatkan kita agar tidak memiliki iman yang tidak perlu diragukan lagi dalam pengetahuan kita. Tetapi untuk mengejar kebenaran, kesalehan, iman, kasih, kesabaran, kelembutan, ini yang perlu kita capai. Saudaraku, sebagai anak Tuhan, kita boleh katakan ahli bisa saja salah. Tapi firman Tuhan tidak pernah salah. Kemudian poin selanjutnya, kebodohan dan hikmat. 1 Korintus pasal 12 ayat 31. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Saudara, sebagai seorang mahasiswa seni dan sains, kita mungkin akan memanfaatkan bakat yang ada pada kita untuk bisa mengejar keunggulan, memperoleh pengetahuan sebanyak mungkin, sebaik mungkin. Ini tujuan studi. Kita bisa memiliki kecerdasan artistik dan terobosan ilmiah karena pengetahuan dan kemampuan yang Tuhan karuniakan kepada kita. Jadi keunggulan sejati dalam diri kita itu dapat dicapai dengan menggunakan semua pengetahuan itu dengan cara yang bijaksana. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi saudara, jika Anda balikkan, Anda akan tersesat, saya katakan. Jika Anda dahulukan pengetahuan baru takut akan Tuhan, ini salah saudara.
Karena Alkitab menyebutkan ialah takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Anda ingin dapatkan hikmat, Anda ingin dapatkan pengetahuan tentang seni, tentang apapun juga. Pertama, harus menjadi takut akan Tuhan. Tuhan memberi kita Roh Kudus sehingga kita dapat mencapai hikmat, pengetahuan, dan seni yang luar biasa yang Dia akan berikan kepada kita. Dengan cara ini, kita dapat membedakan yang baik dan yang jahat. Dan kita bisa menerapkan pengetahuan ilmiah dan artistik dengan cara yang benar. Bagaimana caranya? Sederhana. Kita perlu menjadi anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Dalam arti menghormati Tuhan itu. Kalau kita menghormati Tuhan dan firman-Nya, itu berarti landasan iman kita akan landaskan kepada kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya, pengetahuan itu akan ditambahkan kepada saya dan saudara. Kemudian, poin selanjutnya, Tuhan menjawab Ayub. Ayub pasal 38 ayat yang keempat. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Saudaraku, ini yang dinyatakan Allah. Tatkala Ayub mengalami sesuatu yang menakutkan, menjijikkan, dan bahkan pada saat itu keluarganya, istrinya pun tidak senang dengan apa yang terjadi dengannya. Sahabat-sahabatnya memaksa dia untuk menghina Allah pencipta. Tetapi kemudian jawaban Tuhan luar biasa. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Allah sendiri menyatakan bahwa ternyata Dia sendiri yang menciptakan bumi. Inilah bukti keabsahan daripada Allah kita sebagai pencipta kita. Penemuan ilmiah terkini menunjukkan bahwa ada rancangan cerdas dalam diri kita dan segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Luar biasa, saudaraku. Ini adalah tanda bahwa tangan Tuhan yang kreatif yang menciptakan kita dan bahkan seisi dunia ini. Saudaraku, walaupun demikian, filsafat sains saat ini mereka coba mengesampingkan akan keberadaan Tuhan. Oleh karena itu, banyak ilmuwan percaya bahwa mahakarya alam yang indah dibuat secara kebetulan saja, bukan oleh ciptaan Tuhan. Filsafat ini mencoba membangun tembok antara iman dan sains yang sebenarnya tidak ada. Orang Kristen percaya bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu dan bahwa Dialah yang menopang segalanya. Keyakinan ini, saudaraku, sesuai dengan setiap penemuan ilmiah yang ditafsirkan dengan cara yang benar. Oh saudaraku, walaupun mungkin akan ada konflik antara iman dan sains, tapi Alkitab sekali lagi membuktikan bahwa sebenarnya sebagai anak-anak Tuhan yang mau mempelajari alam, kita harus mengakui bahwa Tuhan adalah pencipta segala-galanya. Dengan demikian, ini tidak akan membuat kita kemudian bertanya-tanya tentang ilmu pengetahuan yang kita pelajari. Karena itu, saudaraku, landasan utama tatkala kita belajar tentang sains ialah kita harus yakini bahwa Tuhan itu ada. Dengan demikian, ini akan mendorong kita untuk mempelajari dari kacamatanya Tuhan. Dan saudaraku, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus yakini bahwa Tuhan kita adalah pencipta agung. Dia sudah menyiapkan segala-galanya untuk kita, manusia yang terbatas ini. Karena itu, kita harus terima Dia sebagai Allah kita. Jangan kita ragukan. Ketika kita dengarkan, oh ternyata sains katakan seperti ini. Saudaraku, sejauh ini, sains tidak pernah bisa membuktikan di laboratorium tentang keabsahan penciptaan manusia. Tetapi Alkitab menceritakan dengan jelas proses terjadinya alam ini, bahkan proses bagaimana manusia itu diciptakan. Luar biasa Allah kita, luar biasa Alkitab yang kita miliki. Makanya di dalam buku Testimonies for the Church, Pena Inspirasi berkata, dalam ilmu pengetahuan yang sejati, tidak ada yang bertentangan dengan ajaran firman Tuhan. Karena keduanya dimiliki oleh pencipta yang sama. Pemahaman yang benar tentang keduanya akan selalu membuktikan bahwa keduanya selaras. Kebenaran baik di alam maupun di dalam wahyu selaras dengan
dirinya sendiri dalam semua manifestasinya. Tetapi pikiran yang tidak diterangi oleh roh Tuhan akan selalu berada dalam kegelapan sehubungan dengan kuasanya. Inilah mengapa ide-ide manusia dalam kaitannya dengan sains begitu sering bertentangan dengan ajaran firman Tuhan. Oh saudaraku, ini berarti kita harus letakkan firman Tuhan terlebih dahulu. Landasi pemikiran kita dengan firman Tuhan. Ketika kita belajar tentang sains, kita akan bisa memahami, oh ternyata ini semua adalah karya agung dari Tuhan kita. Saya percaya kita akan semakin meyakini bahwa hanyalah Tuhan pencipta kita, penyelamat kita. Dia yang menciptakan seluruh dunia ini. Dia yang membuat segala keindahan. Dan Dia juga menyiapkan keindahan yang lain yang tiada taranya ketika kita berada dalam kerajaan sorga. Manusia jatuh ke dalam dosa, namun Dia antisipasi dengan menyiapkan satu tempat di mana kita akan melihat keajaiban yang sungguh luar biasa tatkala kita berada di sorga nanti. Marilah kita tetap setia, marilah kita tetap tekun dalam mempelajari akan firman Tuhan dan dasarkan iman kita kepada firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan berkat firman Tuhan akan terus melandasi iman kita. Kita akan tetap bertumbuh dalam iman. Yesus datang, kita semua boleh diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, tatkala kami mempelajari akan kebenaran firman-Mu, kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu akan terus menerangi hati dan pikiran kami untuk memperjelas akan kebenaran firman yang sudah kami pelajari. Kami sadar setan tidak tinggal diam. Dia berusaha untuk mengaburkan pikiran kami, untuk mengalihkan perhatian kami hanya kepada hal-hal yang sia-sia. Tetapi Engkau sudah menciptakan kami, Engkau sudah menciptakan alam ini, dan kami mau mengakui bahwa hanya Engkaulah Khalik pencipta dan penebus penyelamat kami. Biarlah umat-umat Tuhan yang mendengarkan channel ini juga akan mengakui Engkau sebagai pencipta mereka. Dengan demikian, mereka juga akan mempersiapkan diri mereka, mempersiapkan orang lain untuk hari Maranatha. Terima kasih Tuhan, karena Engkau akan lebih perjelas dalam hati dan pikiran kami. Hamba berdoa, memohon berkat-Mu dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.